warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susti Piarawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pidi yang berasal dari SMA Negeri 1 Sigli. Pada kesempatan kali ini hadir bersama saya rekan guru dari SMA Negeri 1 Sigli juga. Silakan Ibu perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Reihana Samia Nugrawati, SPD MPD, mengajar mata pelajaran PPKN. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Pada kesempatan ini kami akan melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik, yaitu pada tahap pra-observasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan observasi supervisi akademik. Baik Ibu Reihana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya, terima kasih atas kesediaannya dan kesempatannya. Pada kesempatan ini sebelum melakukan observasi akademik, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan pada pembelajaran kali ini? Baik, untuk pembelajaran yang saya akan laksanakan, pertama yaitu untuk menganalisis contoh beberapa kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang mana ini menjadi penting agar siswa paham bisa membedakan mana itu pelanggaran hak warga negara beserta pengingkaran kewajibannya. Selain itu, ada juga tujuan pembelajaran lain yaitu menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Harapannya yaitu selain tahu, tapi juga dapat menganalisis bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Iya, jadi Ibu memiliki dua tujuan pembelajaran Ibu ya. Yang pertama menganalisis contoh kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang kedua menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik Ibu ya. Kemudian dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depan, area pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan? Fokus untuk area pengembangan kali ini yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Di mana pada aspek pengetahuan ini siswa akan diharapkan untuk dapat menyebutkan apa saja hak-hak warga negara beserta kewajiban warga negara. Kemudian mereka akan dapat membedakan apa saja kasusnya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian selain itu siswa akan diharapkan untuk mendapatkan atau mencarikan solusinya bagaimana. Kemudian pada aspek keterampilan, siswa akan diharapkan dapat menuliskan beberapa kasus ini. Kemudian siswa dapat mempraktikkan bagaimana solusinya, apakah dengan apa yang mereka lakukan dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk orasi ataupun dalam bentuk poster misalnya. Jadi banyak dalam hal ini siswa dibebaskan untuk menjadikan hasil akhirnya. Berarti ada dua area pengembangan. Yang pertama bidang pengetahuan siswa, dan yang kedua bidang keterampilan siswa. Kemudian kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran ini? Untuk materi ini saya rasa sangat cocok untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sebab dalam hal ini kasusnya ada beberapa, jadi siswa akan dipilihkan beberapa kasus mana yang cocok, yang mereka sangat tertarik terhadap hal tersebut. Sehingga mereka dengan pilihannya tersebut akan mencarikan solusi yang betul-betul serius dari mereka. Kemudian model pembelajarannya seperti apa Ibu? Model pembelajaran ini digunakan problem based learning atau mencarikan solusi dari apa yang masalah dihadapkan ini. Menggunakan metode apa Ibu proses pembelajarannya? Metodenya bisa diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Berarti strategi yang akan Ibu terapkan yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya problem based learning ya, berarti untuk mencari solusi. Kemudian metodenya bisa melalui diskusi, tanya jawab dan penugasan. Ya baik. Kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini? Untuk memancing respon siswa, kita akan sajikan beberapa artikel dulu, baik itu dari media cetak, kemudian dari internet yang cukup banyak, kemudian ada LKPD sebagai panduan mereka berdiskusi dalam kelompok, kemudian ada PowerPoint beserta rekor. Matang persiapannya gitu ya. Waktu pelaksanaannya kapan Ibu proses pembelajarannya? Rencananya pada tanggal 8 Agustus pada kelas 3 MIA 1 sekitar jam 8
jam 7.40 mulai sampai dengan jam 9.10 atau jam pertama dan kedua. Oh ya, baik Ibu, berarti nanti hari Kamis Bu ya? Benar. Nah, hari Kamis jam 7.40 saya akan hadir di kelas 3 MIA 1. Saya akan melakukan supervisi kelas dan melihat serta mencatat setiap kejadian yang akan terjadi di kelas. Kemudian setelahnya kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana kita berjalan lancar dan proses pembelajarannya bisa lebih baik ke depannya. Baik Ibu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang mana pembelajaran minggu lalu kita sudah pada materi mengenai contoh-contoh kasus dari pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya, Ibu ingin melihat kehadiran dulu berapa orang yang tidak hadir hari ini? Siti tidak hadir ya? 2 orang dengan Aida. Baik. Sebelum masuk materi baru, Ibu ingin memeriksa kembali tentang pemahaman kalian pada materi sebelumnya agar materi kita bersambung, tidak ada yang miskomunikasi, kemudian materinya akan komprehensif gitu ya. Baik, siapa di antara kalian yang mau menyebutkan pengertian hak warga negara? Boleh. Rangkaian hak yang meletakkan di Indonesia, sebagai kedudukannya dalam komunitas. Yang mana kedudukannya sebagai anggota suatu negara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau menyebutkan apa jaminan hak yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar? Mengenai apa? Tidak perlu sebutkan isunya apa. Mengenai tangan, boleh? Tentang memeluk agama. Baik, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama kita akan menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selain itu, kita pun akan mendiskusikan beberapa dari solusi permasalahan-permasalahan yang akan dibahas per kelompok nanti. Kemudian dalam hal penilaian, Ibu akan melihat kalian keaktifan bagaimana, baik yang menanya maupun yang merespon. Baik itu respon yang positif maupun negatif, semua boleh mengeluarkan pendapatnya. Jadi keaktifan di sini akan Ibu lihat. Kemudian penilaian bukan hanya dari makalah saja, tapi pun ada dalam hal kalian bisa memberikan respon yang baik. Begitu ya. Baik, sekarang kita akan menuju berkelompok saja. Bagaimana sudah dibuat kelompok minggu lalu. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di belakang ya. Silakan kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Fadil Maher. Hak dan juga kewajiban yang dilanggar dalam hal informasi dan juga teknologi. Kami menganalisis yaitu yang pertama pihak-pihak yang juga terlibat dalam kasus tersebut, yaitu penipu dan juga korban dalam hal informasi dan juga teknologi. Dan apa saja hak atau kewajiban yang dilanggar. Kewajiban yang dilanggar oleh pelaku karena pelaku telah menyalahgunakan teknologi dan juga hak kepemilikan yang aman bagi pengguna informasi dan juga teknologi. Menurut kami karena kita banyak siswa yang putus sekolah itu kan mereka tidak ada pendidikan, jadi untuk melanjutkan hidup itu susah. Contohnya kayak mau bekerja mereka nggak ada skill, nggak ada pengetahuan, jadi pasti perusahaan itu nggak menerima mereka. Terus secara negara pasti negara kita susah buat jadi negara maju karena siswa-siswanya itu nggak berpendidikan, jadi dulunya tuh nggak ada ilmu, nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya pemerintah kasih kayak misalnya solusi untuk apa gitu, pasti mereka nggak mau menerima, mereka lebih milih buat mengisi perut mereka doang, karena mereka kan sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, jadi mereka pasti lebih memilih untuk makan baru, jadi pendidikannya terakhir. Apalagi kalau orang tuanya itu nggak berpendidikan juga, pasti mereka meremehkan kalau pendidikan itu nggak ada gunanya, apalagi buat tinggi sampai kuliah, pasti lebih nggak diutamakan gitu. Perkenalkan, nama saya Ainaya Hera dari kelompok 3. Buat anak sekolah itu kan ada dikasih dana dari pemerintah, ya kan? Bagaimana caranya agar dana bantuan pemerintah untuk anak sekolah benar-benar digunakan untuk kepentingan sekolah dan bukan digunakan untuk hal-hal yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah gitu Pak ya. Jikalau ada seseorang yang tidak sekolah namun dia bisa mendapat pelajaran dari hal-hal kita seperti Google ataupun dari orang lain selain guru gitu, selain Pak sekolah gitu. Itu apakah masa depannya akan sama seperti orang yang bersekolah atau tidak? Bagaimana tindakan pemerintah untuk mencegah dan mengatasi adanya putus sekolah atau penyambungan ini? Nama saya apakah data siswa yang putus sekolah yang tahun itu naik atau turun? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap anak yang putus sekolah? Beberapa tindakan pemerintah yang bisa dilakukan adalah membangun banyak sekolah. Jadi di setiap daerah-daerah terpencil itu mulai dibangun sekolah biar mereka bisa memenuhi pendidikan. Terus bisa meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya kualitas guru, kualitas kurikulum, kualitas sarana dan prasarana sekolah. Terus bisa memberikan program bantuan sosial. Yaitu seperti anak-anak yang miskin atau tidak mampu sekolah itu diberikan dana sosial supaya mereka bisa sekolah. Dan kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Dan pemerintah juga bisa memberikan kampanye kesadaran bagaimana dampak negatif dari putusnya Terima kasih atas pertanyaan, sanggahan dan saran dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian untuk kesimpulan hari ini, Ibu ingin memberikan kesempatan pada di antara kalian siapa yang punya pendapat, silakan. Jadi menurut saya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban harus mendapat perhatian dari semua pihak dan untuk solusi dan penanganannya harus berkesinambungan. Benar sekali ya. Jadi untuk masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Dan untuk masalahnya
tidak bisa sepotong atau secara parsial begitu ya. Nah, untuk diskusi hari ini terima kasih sudah berjalan dengan baik. Untuk ke depan minggu yang akan datang kita akan lanjutkan materi dengan penanganan dari segi pemerintah. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susi Ferawati, calon penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pidi yang berasal dari SMA Negeri 1 Sigli. Saat ini hadir bersama saya Ibu Raihana Samia, guru dari SMA Negeri 1 Sigli. Juga hadir bersama saya pengajar praktik yaitu Ibu Rina Asmianti. Ya, pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang merupakan rangkaian dari kegiatan observasi yang sebelumnya sudah kita lakukan percakapan pra-observasi, kemudian praktik observasi kelas, dan sekarang adalah pasca observasi. Apa kabar Ibu Rina? Alhamdulillah baik. Ibu Rehana apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, jadi pada percakapan pasca observasi ini Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya pelaksanaan observasi di kelas yang sudah kita lakukan. Adapun tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi yang sudah dilaksanakan di kelas? Saat pelaksanaan observasi awalnya saya merasa canggung, tapi lama-lama ketika siswanya sudah terbiasa, saya pun itu terbiasa kembali. Ya, tentunya Ibunya sudah mulai menikmati alurnya gitu ya. Kemudian bisakah Ibu jelaskan kembali apa tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, dan bagaimana langkah-langkah yang terjadi saat observasi di kelas? Baik, saat observasi saya melakukan tujuan pembelajaran yaitu pertama menganalisis contoh pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban beserta solusinya masing-masing. Kemudian pada area pengembangan saya berupaya mengembangkan aspek pengetahuan beserta aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, saya mengharapkan siswa untuk dapat membingungkan dan membedakan apa saja kasus-kasus pelanggaran hak, kemudian pelanggaran kewajibannya. Jadi area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Ya. Kemudian terkait tujuan dan area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan, apakah pada saat proses pembelajaran itu berhasil diterapkan? Apabila berhasil ya, karena nampak dari penerapan siswa sudah semakin baik. Kemudian ada produk yang mereka jadikan sebagai solusi permasalahan yang sangat bagus, saya rasa bisa tersampaikan pesan-pesan dari mana solusi, dari mana permasalahannya, alhamdulillah sudah ada Tersampaikan ya. Nah, kira-kira pada saat proses pembelajaran ada nggak kendala yang dihadapi? Kendala ada, namun sedikit. Jadi ada beberapa siswa yang tidak fokus terhadap permasalahan diskusi, jadi hanya terlihat seperti ikut-ikutan saja. Tapi lambat laun mereka pun ada pembelajaran tugas masing-masing, jadi mereka tahu tugas masing-masing. Disebut hanya lepas sedikit saja. Jadi sudah ada solusi Bu ya. Selama ini ada beberapa siswa yang kurang aktif, tapi setelah mereka mengikuti arahan dari bagaimana mereka menghadapi aktif. Nah, kira-kira itu untuk kedepannya langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki beberapa hambatan yang terjadi? Jadi karena permasalahannya ada beberapa siswa yang tidak terlibat. Jadi di awal ke depan saya harus mempertegas tugas masing-masing dari setiap kelompok. Misalnya satu kelompok itu 5 orang ataupun 6 orang, sebenarnya ada tugas atau job desk-nya masing-masing. Berarti setiap siswa per kelompok diberikan tugas masing-masing secara aktif. Kapan rencana Ibu akan melakukan hal tersebut? Insya sudah minggu depan sudah ada pembelajaran baru ya, baru dan dilakukan bagi kelompok kembali. Saya akan coba menerapkan dengan pembagian tugas tersebut. Terima kasih Bu Rehana atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan bisa berhasil dan lebih baik lagi. Saya tunggu kabarnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada
Oke, terima kasih banyak Ibu Susi Triwati selaku observer yang melakukan observasi terhadap pembelajaran dilakukan oleh Ibu Susi. Di sini saya memperhatikan dan melihatkan proses percakapan pasca supervisi yang sudah Ibu Susi lakukan itu sudah dilakukan dengan sangat baik, mulai dari menanyakan tujuan, evaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian mengidentifikasi dengan menanyakan kembali tujuan pembelajaran, kemudian pengembangan ataupun area pengembangan yang dilakukan sebelumnya dan apa saja hal-hal yang sudah berhasil dan kendala yang dihadapi. Kemudian ada juga rencana aksi beserta tanggung jawab. Di sini saya lihat ada langkah-langkah bagaimana untuk memperbaiki atau memaksimalkan hal-hal yang sudah berhasil dan untuk memperbaiki kendala yang dihadapi. Sehingga kalau menurut saya ini sudah terjabat proses alur kita, baik dari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab sudah maksimal. Terima kasih banyak Bu Susi dan pihaknya, ini sangat luar biasa. Terima kasih Ibu atas umpan balik dan tanggapan yang diberikan terhadap kegiatan yang baru dilakukan. Baik, akhirnya selesai sudah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari kegiatan pra-observasi, dilanjutkan dengan observasi kelas dan ditutup dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Bu Lina atas umpan baliknya. Terima kasih banyak Bu Rehana atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.